Johnny Plate ditangkap. Akibatnya apa nanti? Panjang akibatnya. Baik, ini adalah visual terkini dari Menkominfo Johnny G. Plate yang masuk dalam mobil tahanan yang telah disiapkan oleh pihak Kejaksaan Agung. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Agung, namun Menkominfo telah dipastikan sebagai tersangka kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Dan Menkominfo ini ditahan di Rutan Kejaksaan Agung, dan ini visual terkini Menkominfo Johnny G. Plate dibawa oleh mobil tahanan Kejaksaan Agung. Hingga saat ini kami akan masih menantikan rilis resmi bagaimana dugaan keterlibatan kasus korupsi yang melibatkan Menkominfo yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung siang hari ini. Sebelumnya BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, telah menemukan kerugian negara sebesar 8,3 triliun rupiah atas kasus Bakti Kominfo atau Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di Kominfo. Baik, kita nantikan keterangan resmi dari Kejaksaan Agung terkait dengan penetapan tersangka dan juga penahanan Menkominfo Johnny G. Plate. Sudah bisa dimulai. Kalau ini yang tertib ya, jangan sampai ada kayak tadi. Udah. Yang depan duduk, yang tertib, yang lainnya biar semua dapat. Ngomongnya Nyandi yang nunjuk semua, jangan semua ngomong. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Pada kesempatan hari ini kami akan melakukan press conference dengan Direktur Penyidikan sesuai janji kami. Hari ini kita telah melakukan suatu pemeriksaan terkait dengan perkara BTS. Kita melakukan 7 pemeriksaan orang. 1 orang kita tetapkan jadi tersangka dan sudah dilakukan penahanan, tadi saudara-saudara sekalian melihatnya. Yang 6 orang masih dalam proses pemeriksaan hari ini. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Dirdik menyampaikan, dan nanti penutupnya juga saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait dengan perkembangan BTS 4G. Silakan Pak Dirdik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Pada hari ini kami dari Direktorat Penyidikan Kejaksaan Agung telah melakukan pemanggilan kembali Saudara JP selaku saksi untuk yang ketiga kali. Adapun pemeriksaan kali ini tentunya dalam rangka pendalaman terhadap pemeriksaan-pemeriksaan 2 yang terdahulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan, di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan-pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk
melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya. Selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Pen. Rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal-tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan suatu penyidikan. Kami, Kejaksaan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai. Sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Johnny Plate ditangkap. Akibatnya apa nanti? Panjang akibatnya itu. Tetapi justru dengan yang panjang itu dimungkinkan ada bagian yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi sedikit kekacauan politik. Apakah Surya Paloh datang sebagai koboi? Atau datang sebagai pengemis? Pengemis kembali pada Jokowi itu? Atau dia bilang enggak, saya mau berkelahi itu? Kan itu intinya yang kita mau persoalkan. Sementara Pak Jokowi masih ingin ambil bagian dalam politik. Padahal Pak Jokowi itulah part of no part. Dia bagian dari yang bukan bagian itu. Karena bagiannya kan udah diambil sama Bu Mega. Jadi mau ngapain lagi sebetulnya kan? Ya mestinya itu yang kita persoalkan, bahwa setelah keadaan hari ini akan ada cara baru memahami politik Indonesia, yaitu menguji apakah Anies akan dapat moral clarity dari kalimat yang lagi ditunggu wartawan malam ini dari Surya Paloh, atau Surya Paloh lagi kirim orang ke istana untuk nego lagi itu. Jadi itu yang kita ingin tunggu. Sambil kita tunggu itu, kita pastikan bahwa yang kita maksudkan dengan keadilan adalah kemampuan kita untuk membuat rakyat percaya bahwa ada pemimpin yang tidak seperti Prokustes, yaitu mengajak tidur rakyat dan yang emas, lalu menggergaji kakinya kalau kepanjangan dan menarik kalau kependekan. Nah, itu sebetulnya poin yang mau saya terangkan, karena kita punya kecemasan yang akan kita pilih nanti adalah manusia-manusia yang sebetulnya dibekali dari awal oleh konsep, tetapi dalam permainan politik mereka akhirnya membatalkan penyelenggaraan pemilu yang konsepsional. Ini bukan kesalahan mereka, ini kesalahan KPU. KPU hanya bertugas seolah-olah sebagai tukang angkat kotak suara tuh. Padahal di awal reformasi kita desain KPU itu sebagai public educator. Harus mendidik rakyat. Ucapkan positioning ideologi. Itu sama seperti kita bingung bagaimana PDIP mau menerima Sandi itu. PDIP basisnya adalah sosialistis. Sandi kapitalistis. Tapi mau dikawin paksa demi apa? Ya demi amplop. Kan soal-soal itu yang tidak kita halangi. Jadi kita kasih kejujuran. Biarkan PDIP muncul sebagai satu-satunya partai yang visi ideologisnya ketat, Soekarnois. Dasarnya begitu. Demikian juga Nasdem. Nasdem dasarnya adalah partai yang sifat keabangannya lebih menonjol dari sifat kesantriannya tuh. Jadi dalil itu. Yang terakhir kita mau tunggu ucapan Anies Baswedan. Ketika orang bertanya, nasib Anda apa ketika Johnny Plate pasti dipenjara, kalau udah masuk kejaksaan pasti dipenjara. Yang senang siapa? Mungkin PDIP. Karena PDIP nuntut supaya Nasdem itu diganti oleh PDIP, menteri-menterinya nggak diganti-ganti juga. Sekarang mungkin Jokowi anggap oke supaya dia nggak terlalu. Saya kira kita nggak ada kepentingan lah. Iya, atau senang atau tidak saya suka. punya kepentingan untuk menjelaskan itu bedanya itu. Itu soal Anda itu. Tapi saya menganggap bahwa PDIP blessing in disguise. Nah, terusnya sekarang Pak sudah jam 12 ucapkan aja saya sejak 12 malam berhenti menjadi pembantu Jokowi, lebih fair gitu. Jadi nggak usah ngemis-ngemis lagi gitu. Sebelum kalimat saya berlanjut menjadi provokasi, saya berhenti di sini. Makasih. Bang Karni, mungkin juga kita harus melihat begini. Kan kalau kita mau bicara etika, keadilan dan sebagainya, kita kan memang tidak punya rujukan selama ini. Kita harus sama-sama juga coba kita mari
melihat kembali. Yang terjadi pada hari ini itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ada seorang presiden yang bukan ketua umum partai. Kapan? Atau yang bukan pengendali partai. Kapan itu pernah terjadi dalam sejarah demokrasi kita? Belum ada. Dan saya kira ini juga akan menjadi pembelajaran. Siapa tahu, ya kalau di partai pasti saya ketuk 3 kali. Siapa tahu Anies jadi presiden. Bagaimana partai-partainya? Karena kalau di kita jelas. Ibu Mega dalam pidato penetapan Ganjar mengatakan meningkatkan tugasnya. Ya, melanjutkan. Ada benang merah dari mulai Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi, lalu sampai ke Ganjar Pranowo. Dan kita sebut petugas partai. Kenapa? Ini kan selalu orang berkonotasi lalu menstigma istilah petugas partai itu. Bagi kita petugas partai itu adalah aparatur ideologis. Bukan anak buah bawahan, apalagi namanya presiden. Kenapa? Karena itu tadi saya katakan dari awal. Partai itu adalah rakyat yang mengorganisir diri untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan itu, mereka punya manifesto, punya program, punya visi, dan segala macam. Petugas partai, petugas pelaksana itu. Bukan pesuruh. Karena kita sangat memahami konstitusi. Nah ini juga bagian dari pembelajaran kita, keteguhan kita terhadap ideologis. Kita tahu ideologi, kita tahu itu berdampak kepada kita. Tapi tetap harus kita lakukan. Karena membangun peradaban politik nggak bisa hanya dengan kita berbaik-baik di muka, tapi di belakang lain. Tadi apa yang disampaikan Noel itu, dengan mengkritik teman-teman yang di barisan Pak Jokowi, tetapi juga dengan cara melakukan apa yang mereka lakukan. Saya mengalami sendiri. Silakan buka Facebook saya, IG saya, atau TikTok saya. Sama, isinya caci maki dari 2 pendukung yang lain. Sama. Tapi ini tidak akan berubah. Kalau para pemimpin dan kontestan pemilu ini tidak mengedukasi pemilihnya, pendukungnya, timnya. Karena inilah sebenarnya sumber kekacauan di kita. Jadi kita suka munafik ini. Kita ngomong baik di sini, pulang ke sana, ketemu tim ses, rumuskan, hajar. Ini saya kira yang harus diperbaiki. Moral bangsa ini, peradaban politik kita tergantung pada para pemimpin dari para kontestan pemilu maupun partai-partai politik ini.